Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita sama-sama satukan hati. Kita mau naikkan pujian dan syukur bagi Tuhan. Saya percaya apapun aktivitas kita sepanjang hari ini, saya selalu percaya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu mari bersama malam hari ini kita datang dalam hadirat-Nya, bawa setiap hati, naikkan pujian dan syukur. Katakan, Tuhan terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang hari ini. Kalau kami disanggupkan melewati sepanjang waktu-waktu kami, Tuhan, kami tahu bukan oleh karena kekuatan gagah kami, tapi senantiasa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan pujian kami. Kami bawa setiap doa kami malam hari ini. Kami bawa setiap hati dan keberadaan kami di hadapan Engkau. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak. Tak pernah berhenti kasih-Mu. Engkau terlalu baik atas hidup kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa mengucap syukur dan merenungkan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Segenap hati kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus, tidak berhenti kasih setia-Mu atas kami. Ajar hati kami senantiasa bersyukur untuk setiap kebaikan yang kami terima. Pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ajar hati kami selalu mengingat kebaikan-Mu atas hidup kami. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar, Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji terima kasih Tuhan, nama-Mu. sebab besar kasih-Mu, Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam Engkau yang pegang hidupku. Bapa, Bapa, ku mengasihi-Mu. sungguh Besar dan kudus nama-Mu. terima kasih Bapa, Tuhan, ku selalu puji nama-Mu. besar kasih setia-Mu atas kami. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Kami panggil Engkau, Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu terima kasih puji nama-Mu. Bapa, Besar setia-Mu, rahmat-Mu terima di dalam kasih hidupku. Tuhan. Bapa, ku mengasihi-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan.
Sebab setiap hari kami melewati waktu-waktu kami di dalam kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih ajar hati kami senantiasa melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi apapun kami tahu bahwa Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Bapa. Anugerah-Mu besar, kemurahan-Mu melimpah dalamku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Naikkan pujian ini dengan segenap hati, bukan? Lu puji nama-Mu, Besar kasih setiamu, besar setiamu, rahmat-Mu di sepanjang dalam waktu hidup kami Tuhan. hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu Tuhan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Kami selalu puji nama-Mu, besar tak setiamu, terbatas kasih-Mu di dalam hidupku. Oh Bapa, ku mengasihi-Mu Tuhan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu, Terima kasih Tuhan, terima kasih. besar Biar malam hari ini setiamu, Tuhan, Engkau yang jamah setiap hati kami dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan, mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu. Haleluya, oh, terima kasih Tuhan. Bahwa setiap hati kami malam hari ini menikmati kasih dan hadirat-Mu, mengalir kuasa-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, kami puji. ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat Segenap hati kami nyatakan Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu, Saat hati kami menyembah, saat ku sembah, kami memuji Engkau yang kudus. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Terima kasih Bapa. ku pandang kekudusan-Mu, Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. hati kami menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang bertahta di atas setiap pujian umat-Mu, Allah yang bertahta di setiap pujian anak-anak-Mu.
mengalir kasih kuasa-Mu Tuhan. Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu penuh, hadirat-Mu penuhi setiap hati kami. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. hati kami menyembah, Saat ku sembah, hati kami memuji Engkau. puji-Mu. Biar setiap kami merasakan Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu. Sembah bagi Kami nikmati keindahan-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau yang bertahta atas pujian penyembahan kami. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami sembah Engkau dengan segenap kekuatan kami. Kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu memenuhi kami malam hari ini Tuhan. Oh, your presence Lord. Hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu menyembuhkan. Hadirat-Mu memulihkan. Hadirat-Mu memberi kekuatan baru. Oh Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu, Di tahta suci kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Mari naikkan penyembahan-Mu, yes. Sembah Dia. Nama-Mu disanjung, disanjung. Kuasa-Mu nyata, nyata sempurna. Kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Jesus, haleluya. Di tahta suci-Mu, di tahta suci-Mu kami menyembah, sembah Dia. Oh, nama-Mu disanjung, kuasa
Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja kami, oh Yesus Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, Yesus yang kudus. Biar segala pujian hormat hanya bagimu. Suci-Mu kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh Yesus kami sembah Engkau. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, Engkau Raja mulia. Mari lebih lagi, Engkau Allah yang kudus, yang kudus, Engkau Allah yang kudus, yang kudus. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Tata suci-Mu kami menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah, oh nama-Mu disanjung, disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja kami, Raja mulia. Oh Yesus Tuhan, biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu, tahta suci-Mu kami menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah, biar nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami sembah Engkau Raja kami, Engkau Raja mulia. Allah, mari dengan segenap hatimu naikkan pujian. Rasakan hadirat-Nya mengalir. Kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Jesus, Jesus. Suci-Mu kami menyembah Engkau ya Tuhan. Yes. Mari sembah Dia. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata. Kami percaya ya Tuhan. Sempurna. Kami puja Engkau Raja kami,
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mengizinkan kami boleh berjumpa di Mezbah Doa. Kami percaya Tuhan lihat hati kami yang terus rindu untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu Bapa. Biarlah kami boleh selalu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami belajar agar hidup kami semakin bijaksana. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa dan saya mau membacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, salam sejahtera Ibu Debbie. Saya dan istri mau bersaksi atas kebaikan Tuhan. Ya, bahwa saya imani, saya bersyukur, ya saya imani bahwa kalau sakit prostat bapak saya yang sudah sejak lama diderita dan dia merasa terganggu, ya kalau dia disembuhkan saya akan bersaksi. Jadi bapak saya sudah sejak lama menderita karena prostat, ya. Dan dia sangat merasa terganggu hingga bolak-balik harus konsultasi dengan dokter di daerah Toraja. Pada saat tertentu dokter merujuk atau menyarankan agar bapak ke rumah sakit yang lebih besar di Makassar untuk dioperasi. Dalam proses seminggu dilakukan cek laboratorium dengan hasil nilai rujukan 40 mm sedangkan hasil laboratoriumnya 46 mm. Berarti ada pembengkakan sebesar 6 mm, berarti masih kecil. Dokter maunya dioperasi saja. Tetapi bapak saya konsultasi dengan saudaranya untuk tidak dioperasi. Dan saya cek kembali ke bapak saya apakah ada keluhan atau tidak ada. Jika tidak ada, kita berdoa biarlah Tuhan yang menyembuhkan dengan iman. Dan dengan doa permohonan kita, ya, agar sisa 6 mm pasti sembuh total, ya. Saya istri setiap malam memohon kepada Tuhan. Kami berdoa, kami berkata, Tuhan jika sakit bapak saya ini sembuh tanpa tindakan dokter, tanpa operasi, maka kami akan bersaksi lewat Mezbah Doa dan juga di Mezbah Syukur. Tuhan menyatakan kebaikannya dan mujizatnya. Haleluya, kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus, ya. Ini juga sekalian kesaksian di Ibu Debbie di mana saya sudah melihat Tuhan menyembuhkan, ya, papa saya tanpa operasi disembuhkan Tuhan. Bahkan kesaksian kedua saya saat beberapa waktu yang lalu kami kepepet dalam keuangan, ya, untuk keperluan orang tua di kampung dan juga untuk dana kuliah anak saya, sedangkan ya gaji kami masih belum, ya, bisa diambil karena sudah masuk ke anggunan bank yang masih 1 tahun lagi, ya. Dan secara hitung-hitungan saya dan istri mencoba untuk mengajukan kembali pinjaman ke bank lewat bendahara di kantor kami. Ya memang secara ini mustahil, ya, karena gajinya aja sudah dipotong juga, ya. Tidak lama ketika saya ajukan seminggu saya dapat telepon dari bendahara kantor untuk saya boleh ke bank dan mengambil, ya, pengajuan pinjaman saya. Puji Tuhan Bu, ya, dari sekian banyak orang saya yang berhasil dan dipanggil oleh pihak bank. Padahal sangat banyak yang mengajukan pinjaman, ya, dan punya cerita ada adik junior saya di kantor, dia bertanya, ya, saya bertanya kepada dia, Pak, apakah pinjaman kamu yang kamu ajukan sudah dijawab dari bank? Dia berkata, belum Bang, semua yang mengajukan tidak ada yang disetujui, ya, dan anehnya ketika saya mengajukan saya boleh diterima oleh, ya, pihak bank. Saya percaya, ya, ini adalah bukti
kasih Tuhan buat kami ya, mujizat karena pinjaman bank kami boleh di ACC. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya percaya tidak ada yang sia-sia bagi orang yang hidupnya terus ya mengandalkan Tuhan dan terus mencari Tuhan, meluangkan waktu memuji menyembah Tuhan. Saya mengucap syukur dalam sebulan ini ada 2 kesaksian. Saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur dari tahun 2021, Bu. Banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam diri kami, di mana juga kami diputuskan dari roh ya guna-guna kutuk turun-temurun dari leluhur. Mantra-mantra leluhur semua sudah saya buang karena saya tahu itu semua sia-sia. Saya dan istri sekarang ya tidak pernah bertengkar dan Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Ya sekarang cinta Tuhan, cari Tuhan ya luar biasa. Puji Tuhan ya, Tuhan memberkati. Saudara, kita lihat dari kesaksian ini ya bahwa yang terpenting adalah perubahan hidup ya. Bapak sekarang rutin cari Tuhan, rajin dengar mesbah doa, mesbah syukur, hidup mereka dipulihkan, sekarang ya tidak pernah bertengkar suami istri. Wow, ya itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan inginkan ya, supaya kita ini boleh sungguh-sungguh terus hidup mencari Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Ya puji Tuhan, ya kita mengucap syukur karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib dan luar biasa, yang selalu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Dia. Iya baik saudara, kita akan lanjutkan dengan firman Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya. Dan kita kemarin sudah selesai dengan 2 Samuel pasal 14 tentang bagaimana ya Absalom akhirnya kembali ke Daud, dan kita sudah membaca sebagian dari pasal 15 ya bagaimana dia mengadakan persepakatan gelap, mengangkat dirinya menjadi raja, dan akhirnya Absalom pergi ke Hebron di tempat kelahirannya, dan dia berkata, apabila kamu mendengar sangkakala berbunyi, kalian harus berteriak, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Ya, dan akhirnya persepakatan dengan penasehat Daud, ya, dan demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat ya. Dan kita akan lanjutkan pembacaan ayat yang ke-13 masih dari 2 Samuel pasal 15. Bagaimana kisah selanjutnya ya, dan apa yang dilakukan oleh Daud ketika tahu bahwa Absalom bersepakat dan mengkhianati ayahnya sendiri. Berbahaya sekali ketika ambisi, bahkan apa ya saudara, keinginan diri, kesombongan menguasai seseorang, ya bahkan dia mengkhianati orang tua sendiri, saudara sendiri. Itulah ya, kalau manusia itu tidak sungguh-sungguh bertobat, maka bahkan orang tua sendiri pun dikhianati, orang tua sendiri pun dibenci. Mungkin ini juga banyak terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya ada orang tua yang menangis karena dikhianati oleh anaknya sendiri, atau ya lain sebagainya. Keluarga sendiri justru malah ya mencelakakan. Tapi itu juga pernah terjadi dalam Alkitab, kita belajar ya. Sekarang kita lanjut ayat 13, 2 Samuel 15 ayat 13. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Ya, ayat 15, para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. 18, sedang semuanya pegawainya berjalan melewatinya, juga orang
semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Kita lihat di sini ya Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Absalom sungguh keterlaluan. Sehingga orang menyampaikan kepada Daud bahwa Absalom sudah ya dapat kedudukan dan hati rakyat semua sudah condong kepada dia. Dan akhirnya Daud memutuskan menyuruh seluruh pegawai-pegawainya untuk melarikan diri ya supaya tidak dibunuh oleh Absalom. Seandainya Daud tidak lari dari Yerusalem, mungkin akan terjadi pertempuran ya yang akan menewaskan banyak orang. Juga mungkin penduduk yang tidak bersalah pun akan menjadi korban di kota itu. Beberapa pertikaian memang yang kita anggap perlu bisa merugikan dan merusak bagi orang di sekitar kita. Dalam kasus-kasus seperti ini lebih bijaksana untuk mengalah dan ya mungkin menjauhkan diri dari pertempuran yang akan justru saling melukai ya bahkan menimbulkan banyak korban. Dibutuhkan ya keberanian diri ya bahkan dibutuhkan ya kerendahan hati untuk mengalah. Ketika Daud mengetahui bahwa Absalom sudah mengambil alih ya kedudukan raja di Hebron, bahkan dia sudah mempengaruhi banyak orang, Daud memilih untuk mengalah, meninggalkan Yerusalem supaya tidak banyak orang yang terbunuh. Makanya dia berkata kepada para pegawainya, lari ya, cepat larikan diri, jangan sampai kamu dibunuh oleh Absalom. Karena Daud tahu ya orang ini sedang membabi buta, menginginkan kedudukan, bahkan gila akan jabatan. Ya, sekalipun Daud adalah ayahnya, tapi Daud tidak memilih untuk bertempur. Ya, karena Daud tahu bahwa rakyat juga akan menjadi korban dan ini lawannya bukanlah ya musuh orang lain tetapi ini anaknya sendiri. Ya, kita bisa bayangkan betapa sakitnya hati Daud, tapi itulah ingat apa lagi yang kembali Tuhan ucapkan ketika Daud bersepakat membunuh Uria karena dosa kenajisannya, terlalu mahal harga yang Daud bayar. Tuhan berkata, ya keluargamu tidak akan luput daripada pedang dan pembunuhan, ya keturunanmu, bahkan kerajaanmu. Jadi ya itulah saudara ya ketika kita ini mau melakukan dosa hati-hati. Kita belajar dari kisah ini ya bahwa dosa itu sangat-sangat membawa dampak yang luar biasa ya. Daud ya akhirnya jatuh hanya karena kenajisan. Dia sudah taat kepada Tuhan, dia sangat peka dengan suara Tuhan, tapi dia jatuh dalam satu hal yaitu kenajisan dan membuat pembunuhan atas Uria. Dan apa yang dialami oleh Daud juga adalah dia mengalami hal yang sangat berat. Kita bisa membayangkan keadaannya ya, Absalom berkuasa mengambil kedudukan raja di Hebron, dia menguasai seluruh rakyat dengan dia pencitraan, cari muka, dia jelek-jelekan bapaknya sendiri. Kepada rakyat dia bilang tidak ada guna kamu menghadap Daud, raja tidak akan menyelesaikan masalahmu tapi aku akan menyelesaikan masalahmu. Ya betapa sakitnya hati Daud diperlakukan seperti itu oleh anaknya sampai dia harus lari lagi. Ya tadinya dia lari dari Saul dengan perjalanan yang panjang. Sekarang dia harus melarikan diri dari anaknya sendiri Absalom. Ya mengapa Daud tidak menumpas saja pemberontakan ini atau melawan Absalom ya dengan perang. Jadi ada beberapa alasan atau pertimbangan kenapa Daud harus melarikan diri. Yang pertama ya pemberontakan ini sudah menyebar luas dan tentu tidak akan mudah dipadamkan. Ya, Daud tidak ingin kota Yerusalem dihancurkan ya karena Absalom sudah menguasai ya banyak daerah dan Daud tidak ingin ya hanya gara-gara itu kota Yerusalem dihancurkan. Dan Daud tetap peduli kepada anaknya karena ini anaknya sendiri ya bukan orang lain. Dia tidak ingin membunuh anaknya sendiri, menyakiti anaknya sendiri dan berperang dengan anaknya sendiri. Mungkin kalau Daud memilih berperang dia akan menang karena Daud itu ahli perang. Tapi dia memilih mundur ya dan meninggalkan 10 gundiknya ya di istana untuk
bisa menjaga dan merawat istana. Lalu dikatakan ayat yang ke-19, lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad, "Mengapa pula engkau berjalan bersama kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang. Masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu." Tetapi Itai menjawab raja, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu ini juga ada." Lalu berkatalah Daud kepada Itai, "Jika demikian, berjalanlah lewat." Kemudian lewatlah Itai, lalu orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat, juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang, sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya." Saudara, ya Daud memiliki banyak orang, ya bukan hanya orang Israel yang setia kepadanya. Ya di sini disebutkan juga ada seorang ya yang setia dalam angkatan perangnya, dan ini adalah orang-orang dari kota Filistin, yaitu dari Gad. Jelas itu adalah teman-teman yang diperoleh Daud ketika dia bersembunyi dari Saul. Ya, pengawal raja juga diterjemahkan, ya semua orang Kreti dan semua orang Pleti, ya itu adalah pengawal raja. Orang-orang ini juga berasal dari wilayah Filistin, ya tapi mereka setia kepada Daud. Walaupun Israel seharusnya menghancurkan musuh-musuhnya yang jahat, bangsa Israel harus menyambut baik orang-orang asing yang datang dengan maksud yang baik dan berusaha menunjukkan kepada mereka pentingnya taat kepada Allah. Dan kita melihat di sini ya dikatakan ada juga Sadok di sana dan Abiatar. Ini adalah imam-imam, orang-orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian, tabut Allah. Mereka setia kepada Daud. Ya, tetapi Daud berkata, ya jangan bawa tabut itu, tapi kembalikan tabut itu ke Yerusalem. Seandainya Tuhan berkenan kepadaku, maka aku akan kembali ke Yerusalem dan merawatnya. Tetapi kalau Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepadamu, ya biarlah terjadi apa yang baik menurut Tuhan. Jadi kasihan sekali. Daud pergi entah kemana, dia akan mengembara, melarikan diri dari Absalom anaknya sendiri yang akan merebut tahtanya. Daud tidak ingin pertempuran antara ayah dan anak semakin membesar, karena itu dia mengalah, dia harus pergi. Ayat yang ke-27 lagi, berkatalah raja kepada Sadok imam itu, "Jika engkau dan Abiatar, ya jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dan dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahukan aku." Lalu Sadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Ya, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, "Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan." Ya, Daud kita lihat di sini ya sangat-sangat terpukul dengan apa yang dia alami. Ya, namun Daud memerlukan pengintai di istana Absalom untuk memberitahu dia mengenai apa yang Absalom kabarkan dan apa yang Absalom putuskan.
dengan mengutus Husai kepada Absalom sebagai seorang yang dianggap berkhianat terhadap Daud. Husai bisa memberikan nasihat yang bertentangan dengan nasihat Ahitofel. Ahitofel itu adalah penasehat Absalom. Dia juga adalah kakek dari Betsheba. Jadi kita lihat di sini Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis dan dia berselubungkan kepala, kakinya tidak memakai alas kaki. Kasihan sekali seorang raja yang duduk dalam kemewahan istana terpaksa menanggalkan semua, lari dengan tangan hampa sambil menangis bercucuran air mata mendaki ke atas gunung tanpa pakai alas kaki. Bayangkan saudara, Daud mendaki di Bukit Zaitun sambil menangis. 32, ketika Daud sampai ke puncak ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu, ya raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu. Tetapi sekarang aku menjadi hambamu, dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Sadok dan Abiatar imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja haruslah kau beritahukan kepada Sadok dan Abiatar imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas dan Sadok, dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Dan tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Jadi saudara, kita lihat akhirnya Daud mengirimkan seorang utusan untuk menjadi mata-mata di sana, dan dia berkata di sana juga ada imam. Jadi jangan biarkan penasehat Absalom itu memberi nasihat yang tidak baik, yaitu Ahitofel. Dan kita melihat di sini akhirnya Daud pergi dari istana dengan bercucuran air mata. Dan apa yang Daud alami saudara adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan akibat dosa. Dia harus menanggung semua itu. Karena itu marilah kita senantiasa hidup bijaksana dan dijauhkan dari segala dosa serta pemberontakan, agar hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan tentang bagaimana Daud dia mengalami sebuah hal yang sangat-sangat menyakitkan. Kami belajar bahwa upah dosa itu sangat-sangat nyata. Karena itu kami berdoa bahwa hidup kami terus dalam perkenanan Tuhan. Jauhkan dari segala dosa dan segala hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap mereka yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, setiap mereka yang mau sungguh-sungguh datang di hadirat-Mu Bapa. Bawa setiap kami untuk mengerti, mengenal jalan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini dalam pergumulan. Biarlah kami boleh memiliki hati yang benar sekalipun dalam tekanan. Tuhan jagai hati kami agar tidak ada sedikit pun Tuhan temukan hal-hal yang menjadi dosa. Tuhan jagai, lindungi, bahkan beri jalan keluar bagi setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan tolong. Yang terlibat dalam masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja. Tuhan bukakan jalan bagi setiap kami. Bapa, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat. Nyatakan Tuhan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami terus membuka hati bagi Engkau di dalam hidup kami. Supaya nyata Tuhan rencana dan kehendak-Mu bagi hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang terbaring sakit. Mari saudara letakkan tangan kita di bagian yang sakit. Perkatakan, aku percaya ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berharap akan kesembuhan.
Tuhan juga tolong setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Dalam nama Yesus, anak keturunan ilahi Tuhan boleh berikan. Berkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan juga beri yang terbaik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang bergumul dalam pemulihan rumah tangga, Tuhan juga menolong. Apapun yang menjadi pergumulan setiap kami tahu Tuhan yang tahu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom atas Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun. Kebenaran Tuhan menjadi barisan depan di bangsa kami. Para pemerintahnya mulai dari Bapak Presiden Jokowi, wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan beri roh takut akan Tuhan, agar mereka boleh memerintah di dalam perkenanan Tuhan. Terjadi hujan pertobatan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Orang berbalik, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan, sebab Engkau berkenan kepada pertobatan. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati hujan pertobatan boleh tercurah di dalam nama Yesus, agar bangsa-bangsa juga boleh mengalami perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk boleh menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita setiap kita malam ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.